Fir'aun dalam kitab Keluaran adalah sosok pribadi yang bengis, yang kejam, yang menindas umat pilihan Allah, yakni bangsa Israel di tanah Mesir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panjenengan semua yang berkenan subscribe atas akun Alois Budi Purnomo TV yang mulai tanggal 23 Januari 2023 sudah mencapai 20.000 subscribers. Terima kasih atas kepercayaan panjenengan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus datang untuk melaksanakan kehendak-Mu, ya Allah. Kehendak agar semua orang diselamatkan, dunia diperdamaikan dengan surga, dan Engkau yang menyertai kami hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami juga belajar untuk taat seperti Yesus Kristus Putramu yang datang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Bila kami hidup dalam kerukunan, saling menghargai satu terhadap yang lain, dan saling mengasihi sebagai putri-putramu. Semoga kehendak-Mu terwujud di atas bumi seperti di dalam surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama, yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak lagi mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka, sebab tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab
tentang aku. Jadi, mula-mula ia berkata, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi, yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan kepada kita melalui bacaan hari ini masih seputar peranan dan jati diri Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi kurban penebusan untuk dosa-dosa kita. Kurban itu terjadi sekali untuk selama-lamanya karena kerahiman Allah. Yesus sendiri datang untuk melaksanakan kehendak Allah Bapanya yang mengutusnya untuk menghadirkan kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia, bagi umat manusia, bagi kita semua. Kurban Kristus bukan lagi kurban yang dipersembahkan dari bahan-bahan duniawi, melainkan tubuhnya sendiri yang dipersembahkan sebagai kurban untuk melaksanakan kehendak Allah. Kalau dikatakan, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ini suatu persembahan yang bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, belajar dari pesan yang disampaikan oleh penulis surat kepada orang Ibrani ini, apa yang bisa kita lakukan? Hari-hari ini media sosial kita masih terus-menerus diwarnai dengan refleksi tentang apa yang terjadi ketika sosok Presiden Joko Widodo disebut sebagai Fir'aun. Fir'aun dalam kitab Keluaran, dalam Alkitab kita, orang Katolik, umat Kristiani, adalah sosok pribadi yang bengis, yang kejam, yang menindas umat pilihan Allah, yakni bangsa Israel di tanah Mesir. Itulah sebabnya umat menjerit, dan jeritan itu diperdengarkan oleh Allah, lalu Allah bertindak dengan kerahimannya melalui Nabi Musa yang diutus untuk membimbing dan membawa umat Israel bebas dari belenggu penindasan Fir'aun. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa dan Harun yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk membebaskan umat Israel. Dalam kitab Keluaran kita membaca berbagai tanda terjadi. Ada 10 tulah misalnya yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun dan kroninya untuk menunjukkan bahwa Allah yang menghendaki umatnya bebas dari penderitaan, dari belenggu penindasan di Mesir. Itulah gagasan dasar tentang
Fir'aun, kebengisan, bahkan arogansi, kesombongan yang tidak mengakui adanya Allah. Kekuatan bertumpu pada dirinya dan kekuasaannya. Itulah Fir'aun. Tentu tidak bisa Presiden Jokowi dibandingkan dengan Fir'aun yang seperti itu. Lagi pula kita bangsa Indonesia bukan umat Israel. Kita warga negara kesatuan Republik Indonesia, bukan bangsa Israel. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa hubungannya dengan surat kepada orang Ibrani tentang Fir'aun dan Yesus sebagai kurban penebusan? Kalau dalam Perjanjian Lama, Fir'aun digambarkan sebagai pribadi yang menindas, yang membelenggu, yang mendatangkan penderitaan bagi umat pilihan Allah. Yesus adalah pribadi yang memerdekakan, yang membebaskan, yang menebus dosa, yang meretas belenggu-belenggu ketidakadilan dan penindasan. Maka pasti berbeda dengan Fir'aun. Yesus akan disebut sebagai Musa baru yang membawa umat untuk masuk ke tanah terjanji yang tidak lain adalah kehidupan surgawi. Kehidupan yang ditandai dengan damai sejahtera, keadilan, kerukunan, persaudaraan, dengan melaksanakan kehendak Allah. Sebagaimana diwartakan di dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35, Yesus sendiri bersabda, "Yang melakukan kehendak Bapakku, kehendak Allah, itulah saudari-saudaraku." Kehendak Allah ialah hidup dalam kerukunan, dalam persaudaraan, dalam kasih, dalam kerukunan, dalam perdamaian, dan keadilan di antara kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu melaksanakan kehendak Allah sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.